Nah, kita masukkan hasilnya akan seperti ini kode bantunya. Kemudian kita lanjut membuat kode bantu 2 sama dengan ada if. Kita copy paste saja biar tidak memakan waktu ya. Wait. Ternyata tidak di copy paste. Saya pikir ternyata hanya ngeblok kolomnya untuk memilih kolomnya. Kemudian kita taruh rumus count if. Kemudian ada J5. Kita taruh Fn F4. Kemudian titik 2 J5 lagi. Kemudian kita enter rumusnya. Kemudian kita tarik. Nah, jadi hasilnya jadi seperti ini. Itu dia di kode bantu itu, dia hasilnya akan berubah berdasarkan dari nanti buku besarnya ya. Dia akan berubah dia. Nah, kemudian kita taruh nameboxnya JUKB2 dan juga JUKB1. Kemudian ini kita kembali ke buku besar. Ini buku besar. Nah, di tanggal kita taruh rumusnya if error, kemudian indeks untuk memasukkan data, kemudian kita pilih JU tanggal. Sebenarnya ketika saya mengetikkan JU itu nanti ada nama-nama nameboxnya yang muncul, tapi entah kenapa ketika saya screen record itu dia nggak muncul, jadi kayak langsung otomatis tuh muncul JU tanggalnya seperti itu. Jadi sebenarnya nama akunnya itu kelihatan di layar ketika saya mengerjakan, tapi ketika saya record itu tidak muncul. Nah, kemudian ketika kita menaruh if error itu gunanya untuk apa? Jadi ketika tidak ada datanya itu dia akan kosong, jadi tampilannya akan menjadi lebih rapi. Nah, kemudian di nomor bukti dikosongkan, di keterangan kita kembali menaruh rumus, kemudian kita copy paste rumusnya ke bawah, kemudian pada debit juga kita buat if error, kemudian if index CUDB, match row, kemudian kolom H1-nya diklik, kemudian kita memasukkan JU kode bantu dan hasilnya seperti ini, kemudian kita salin ke bawah, kita blok debit sampai saldo untuk membuat rupiahnya kayak bagian accountingnya agar terlihat lebih rapi. Kemudian di kredit kita taruh formula yang kita copas dari debit, kemudian kita tinggal ubah sedikit saja dan muncul angkanya. Kemudian juga pada saldo kita menaruh rumus if B8 kosong, kemudian jika indeks daftar akun SN, kemudian kita matchkan pada C5 FN F4, kemudian kita masukkan DA daftar akun jenis. Itu seperti yang saya bilang tadi, bisa itu muncul otomatis, cuman emang di record tidak muncul. Kemudian kita blok sampai ke bawah. Nah, kemudian kita membuat sheet baru yaitu neraca saldo. Nah, sini kita tinggal sesuaikan aja formatnya. Kayak kita taruh merge and center, kemudian kita warnai, kita buat tabel. Kemudian kita kita buat data validation-nya. Kita buat data validation-nya kayak nama akun, kayak list, kemudian DA, NM, mungkin. Ya, soalnya benar-benar gak muncul di sini di layar. Tapi saya tahu di sini karena layar saya juga pakai data validation ya, pindah ke data validation. Jadi memang pasti membuat data validation untuk memasukkan akunnya satu persatu. Jadi kita tidak perlu nih kayak mengetik bolak-balik. Jadi kita tinggal bisa memilih. Dan sebenarnya di sini juga ketika saya memilih itu saya kayak nge-scroll juga kan, ada kayak utangnya, persediaannya, tapi di layar memang benar-benar tidak kelihatan ya. Jadi hanya memang benar-benar hanya tampilan Excel-nya saja.
Nah, kemudian kita selesaikan sampai ke bawah nama akunnya. Kemudian begitu juga di kode akun, kita taruh format data validation, ya. Harusnya biar lebih terlihat mudah tampilannya muncul, tapi di sini tampilannya saya hanya bisa memasukkan akunnya di video tersebut. Haus Tuhan. Dan lanjut, tadi saya jeda sebentar untuk minum. Kemudian kita lanjut memasukkan akunnya, kodenya satu persatu dari hasil data validation, ya. Kemudian ya sampai selesai. Kemudian kita buat totalnya. Tapi di sini karena terlalu diblok ya semua, jadi saya mau menghapus formatnya. Jadi kalau dari tampilan layar saya, kalau saya ngerjain tadi di total itu, saya menghapus nih data validation-nya. Tapi kayak kita buka data validation, kemudian kayak kita hapus gitu loh. Nah, kemudian kita buat totalnya. Kemudian kita isi saldonya di debit berdasarkan dari perhitungan ya yang udah dikerjakan. Kita sesuaikan saja, seperti rupiahnya juga tadi kita sesuaikan, kita custom, kemudian accounting dan rupiah. Nah, kemudian kita sum, kita jumlahkan dari awal sampai sheet kolom ke bawah. Ini cepat banget, jadi saya lihat sheetnya. Nah, 34. Nah, hasilnya balance, debit dan kreditnya kita sumkan, rumus penjumlahannya. Kemudian kita membuat sheet baru, yaitu laba rugi. Nah, kemudian kita tinggal sesuaikan aja tabelnya. Kemudian seperti biasa kita berikan warna dan kita taruh merge and center. Kemudian kita masukkan format sebagaimana laba rugi. Kemudian kita buat penjualan. Tadi 4 itu tuh tadi rumusnya kayak kita sama dengan, kemudian kita kembali ke kolom sebelum ini, cepat banget Tuhan. Sama dengan ke kolom DA sesuai dengan akun yang dibutuhkan. Kemudian kita membuat rumus nama akun itu berdasarkan kodenya. Jadi ketika kita tinggal copy paste, dia akan mengikuti kodenya nih, nama-nama akunnya seperti yang saya record. Nah, kemudian kita jumlahkan total penjualan bersihnya, yaitu ada 95 juta. Ternyata salah. Di sini tuh saya harusnya membuat minus ya. Jadi sebentar, kita delete dulu. Kemudian sama dengan kita minus. Kemudian kita klik neraca saldo sesuai dengan penempatan akun di mana beban angkut keluar dan potongan penjualannya. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya menjadi 84.550. Kemudian lanjut kita ngetik laba kotor, beban biaya berdasarkan nama akun seperti tadi. Jadi kayak sama dengan, kemudian kita kembali ke sheet daftar akun ya. Nah, ya ke sheet daftar akun. Nah, kemudian rumusnya mengikut. Nah, jadi dia akan mengikut dengan kodenya seperti itu. Kemudian kita astaga Tuhan, aku lupa. Oke, baik, kita ulang. Ternyata tadi sedikit ada kesalahan teknis. Ya. Jadi biaya atas pendapatan, kemudian beban pokok penjualan, dia akan mengikut nama akunnya seperti biasa. Kemudian kita totalkan, kemudian laba kotornya kita taruh rumus penjualan bersih kurang biaya atas pendapatan. Kemudian
kita buat juga laba kotornya, beban biaya, kita masukkan kodenya kayak sama dengan kembali ke sheet DA dan mengetikkan kodenya. Kemudian juga untuk nama akunnya juga dia akan mengikut seperti kodenya. Kemudian kita menghitung total beban biaya dan saldonya kita masukkan berdasarkan format yang sudah didata. Kemudian kita hitung laba operasionalnya dan kita beri warna agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita masukkan lagi nih akunnya, sama rumusnya sama seperti di atas. Kita tinggal mengikut saja. Kita cari, kemudian tinggal hitung total biaya pendapatan dan biaya lainnya. Itu sama dengan sum D22. Kemudian ada laba bersihnya yaitu D20 ditambah dengan D23. Jadi terlalu cepat ya Tuhan. Ya, tapi tidak apa-apa, saya juga memahaminya dan kita mengikut sesuai dengan rumus juga. Seperti mungkin tadi ada ini ditambah dengan ini seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut membuat sheet baru yaitu perubahan ekuitas. Nah, kita tinggal sesuaikan lagi. Nah, ekuitas dari Tuan Andika 1 Maret 2023. Kemudian tinggal disesuaikan aja. Kemudian kita masukkan angka sesuai dengan yang dikerjakan. Kemudian kita membuat formatnya lagi kembali rupiah. Kemudian kita buat merge and centernya agar terlihat lebih rapi. Kita berikan warna. Kemudian kita berikan warna yang sedikit berbeda ya untuk kelihatan lebih jelasnya. Kemudian juga kita bold. Kemudian penambahan atau pengurangan ekuitasnya. Kemudian ada laba bersih. Ya, kita ambil laba